Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Udah berapa minggu ini saya kalau ngedit video buat di YouTube itu pakai ini, laptop Acer Nitro 5. Ini yang versi prosesor Core i5. Dan sekarang saatnya saya cerita suka dukanya pakai laptop ini, Acer Nitro 5. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe dan klik loncengnya untuk terus dapat update video-video terbaru dari channel yang sederhana ini. Acer Nitro 5 ini masih mengusung gaya desain laptop gaming kebanyakan. Masih umum, bodinya lumayan tebal dan ukurannya juga lumayan gede dengan berat sekitar 2,7 kg. Pada bodi bagian atas, mengadopsi gaya serat karbon dengan logo Predator yang bisa dibilang nambah keren sih. Tapi bikin bingung karena ini bukan seri Predator, tapi lumayan sih. Sekilas orang jadi taunya ini seri Predator yang harganya mahal. Nah, kalau dibuka layarnya mampu membuka hingga sudut maksimal di sekitar 140 derajat. Acer Nitro 5 ini menggunakan layar IPS Full HD dengan ukuran 15,6 inch. Untuk performa tampilan layar dalam ruangan ya nggak ada masalah sama sekali sih. Cuma ya kalau buat gaming biasa aja, karena belum layar dengan frame rate super. Masih Full HD biasa, belum kayak laptop gaming yang mahal-mahal. Mengadopsi keyboard full, disertai numerical key di sebelah kanan, berdesain island dengan jarak antar tombol yang cukup lebar, jadi minim banget yang namanya typo atau salah pencet. Keyboardnya juga udah dibekali backlight, yang nyalanya warna merah, keoren-orenan. Dan sayangnya, nggak bisa disetting sama sekali, cuma ada pilihan, mau nyala atau mati aja. Dan kalau charger dicolok, defaultnya nyala terus. Sementara kalau pakai tenaga baterai aja, tanpa charger, backlight keyboardnya hanya bisa menyala selama 30 detik jika tidak disentuh sama sekali. Jadi buat editor kadang suka sebel sih. Kerja di kamar tidur kadang suka nyari-nyari keyboardnya karena backlightnya mati. Padahal saya masih kerja. Itu mah emang salah saya sih. Kamar tidur kan buat istirahat, buat tidur, bukan buat kerja. Bagian touchpadnya cukup lebar dengan warna senada dengan body, cukup responsif dan presisi untuk kerja. Tapi sayangnya, klik kanan dan klik kirinya mengadopsi gaya papan jungkir. Kalau dipencet, touchpadnya seakan ikut tenggelam gitu. Nggak nyaman sih menurut saya, tapi ini tergantung selera sih. Mungkin buat kamu nggak masalah. Nitro 5 menggunakan speaker ganda di sisi depan bodi yang menghadap depan. Kualitas suaranya cukup baik, didukung dengan Realtek High Definition Audio, Dolby Audio Premium, dan Acer True Harmony. Dan suaranya cukup mengesankan untuk kelas laptop. Nyaring dan berisi walaupun bassnya kurang nendang. Iyalah, speakernya segede apa sih sampai bassnya nendang? Nih sedikit suaranya. And I'm just an insignificant girl. Yeah, so then what do you think? I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. You have the most advanced weapon ever. Bagian sisi belakangnya didesain bersirip, mirip banget kayak desain mobil sport, di mana 50%-nya merupakan lubang buangan angin panas. Jadi beneran nyaman sih kalau menurut saya, panasnya nggak ke tangan ataupun ke badan saat penggunaan. Dan kayak laptop gaming berbodi bongsor lainnya, koneksi port yang disediakan terbilang sangat lengkap. Di sisi kiri, disediakan port Kensington Lock, port LAN RJ45, port USB Type-C, port HDMI, dan sebuah port USB 3.1. Dan juga nggak ketinggalan slot SD card reader yang sangat berguna buat konten kreator kayak saya. Jadi cepat dan gampang mindahin hasil video shoot buat diedit. Sementara di sisi kanan laptop terdapat port untuk power input, 2 LED indikator untuk baterai dan memori, 2 port USB 2.0, dan audio combo jack 3,5 mm. Jadi pasti bakalan ngumpul nih semua kabel di sisi kanan kalau lagi kerja ngedit video. Untungnya sih ngumpul di sini semua, jadi nggak berantakan banget. Di atas layar ada web kamera yang cuma 1 megapiksel aja, dilengkapi LED notifikasi yang akan nyala warna biru kalau kamera sedang dipakai. Hasil foto-fotonya dari kamera ya biasa aja, biasa banget. Bahkan nggak bisa dibilang bagus karena resolusinya emang kecil. Dan ini adalah hasil rekaman video dari kameranya. Gimana hasilnya? Kamu bisa lihat sendiri. Karena resolusinya kecil, jadi nggak terlalu bagus-bagus amat. Dan suaranya sendiri direkam menggunakan mic bawaannya. Nggak pakai mic tambahan. Gimana? Lumayan nggak? Buat kamu yang nanya kalau laptop ini upgradable apa enggak, jawabannya iya banget.
Di bawah atau di bagian belakang disediakan backdoor untuk mengakses hard drive dan RAM, dan juga SSD NVMe. Nggak perlu buka total, dan nggak menghilangkan garansi kalau mau upgrade pasang SSD atau mau nambah RAM sendiri. Oke, sebelum saya terus nyerocos tentang laptop gaming ini, berikut ini adalah sedikit spesifikasi dari laptop Acer Nitro 5 ini. Dan juga harganya pada saat video ini dibuat. Nah, kalau ngomongin performa, karena saya bukan gamer, dan selama pakai laptop ini selalu buat kerja, jadi kita akan bahas dari sisi seorang content creator. Saya coba main game PUBG Mobile dengan menggunakan Tencent Gaming Buddy Emulator. Grafisnya disetting dengan resolusi Ultra HD 2K dan display quality HD. Nah, saat proses main game, sepanjang permainan sih cukup lancar ya. Nyaris nggak ada jitter, ada sesekali, tapi jarang banget. Bener-bener asik nih main PUBG Mobile di laptop ini. Buat main game lain, saya belum cobain sih. Tapi buat PUBG Mobile pakai emulator, grafis montok rata kanan, lancar. Tapi ternyata dengan spek Intel i5 7300 HQ dengan grafis Nvidia GeForce GTX 1050 4GB dan 4GB RAM DDR4 2400, laptop ini ternyata kurang nyaman kalau buat konten kreator seperti saya. Karena cuma ngandelin optical hard drive. Sehingga saat preview video editing, audio seringkali lebih cepat, nggak sinkron sama visual, padahal cuma editing video Full HD. Belum menggunakan 4K, dan juga udah menggunakan proxy loh, supaya lebih ringan. Jadi kalau mau pakai Acer Nitro 5 ini untuk video editing, saya saranin sih, lebihkan sedikit anggaran untuk masang SSD NVMe, supaya kinerjanya lebih mulus. Dan yang paling menarik adalah, saat kerja berat, suhu laptop tetap cukup adem, mungkin berkat teknologi Acer Coolboost, yang diklaim mampu membuat suhu laptop hingga 11% lebih rendah kali ya. Dan ternyata Acer Nitro 5 ini juga cukup irit daya loh. Untuk penggunaan kerja ringan untuk Office aja, kayak Excel, Word, atau PowerPoint, mampu hidup sekitar 5 jam. Sementara kalau diajak kerja berat, kayak ngedit video atau main game, masih mampu hidup sekitar 2 jam lebih. Lumayan lah. Dan kesimpulannya secara keseluruhan, Acer Nitro 5 ini recommended. Kenapa enggak? Karena dengan harga segitu, ini termasuk murah. Kalau dibandingin dengan laptop gaming sekelasnya, cukup murah. Udah gitu logo Predator di belakang bodinya ini, bikin orang ngira kalau ini laptop mahal banget, karena Predator nggak ada yang murah loh. Tapi minusnya adalah dengan gaya konvensional masih bodi bongsor gini, jadi agak berat dan agak susah buat dibawa-bawa. Tapi balik lagi, ini laptop gaming, dengan kinerja yang lumayan, harga lumayan, dan suhunya stabil lebih rendah. Jadi apa pendapat kamu mengenai laptop ini? Jangan lupa komentar. Akhir video saya Krida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!